Solusi pupuk organik untuk padi. Memangnya untuk apa sih? Sebelumnya perkenalkan dulu nih, kami dari kelompok 1 atas nama Anissa, Hana, dan saya sendiri Rizka Nurfaida Mukti. Tahukah kalian bahwa ternyata para petani di Indonesia lebih cenderung menggunakan pupuk anorganik dibandingkan pupuk organik? Faktanya, berdasarkan data dari Kemenperin, pengonsumsi pupuk anorganik di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan jumlah produksinya mencapai 1.564 juta ton per tahun. Yuk bandingkan apa perbedaan pupuknya? Dampak pupuk anorganik, tanah mengeras, peningkatan hama, menjadi bahan alami residu, punahnya mikroorganisme pembasmi hama, dan lain sebagainya. Dampak pupuk organik, mengandung unsur hara yang sulit diprediksi, meningkatkan kesuburan tanah, menjadi sumber kehidupan bagi mikroorganisme tanah, dan lain sebagainya. Lalu apa sih masalah yang kami pilih untuk mencarikan solusi? Kebiasaan para petani menggunakan pupuk anorganik secara berlebihan pada lahan sawah bisa menyebabkan kerusakan pada tanah atau lahan sawah tersebut. Sehingga masalah ini perlu diatasi, karena ketika sudah rusak akan ada banyak masalah yang datang. Memang apa pentingnya menjaga kesehatan dan kesuburan tanah? Tanah merupakan penyedia air utama. Tanah tempat tumbuhan hidup yang menjadi sumber makanan. Tanpa tanah tidak akan ada sampah dan bangkai yang bisa terurai. Lalu apa solusi yang kami berikan untuk masalah ini? Kami telah mencari tahu alasan kenapa para petani mengganti penggunaan pupuk organik dengan pupuk anorganik. Pertama, anorganik mengandung lebih banyak unsur hara. 2. Mudah diserap tanah. 3. Para petani merasa pupuk anorganik jauh lebih berkualitas dibandingkan pupuk organik. Lalu bagaimana caranya mengubah mindset petani tentang pupuk anorganik yang dianggap tak berkualitas? Yuk mulai dari sekarang, dengarkan ya informasi berikut ini. Menurut Lingga dan Marsono tahun 2001, tanah yang selalu diberikan pupuk anorganik tanpa diimbangi pupuk organik akan menyebabkan tanah mengeras, pH tanah tidak stabil, tanah sulit menyimpan air, dan kesuburan tanah terganggu. Lalu ketika tanah sudah rusak dan tak subur lagi bagaimana? Jelas penanaman padi tak akan bisa dilakukan, berarti akan ada banyak petani yang kehilangan mata pencaharian. Tingkat pengangguran di Indonesia meningkat, kesejahteraan rakyat semakin menurun, produksi beras turun drastis, krisis pangan juga bisa terjadi di Indonesia. Lalu apa solusi untuk mengatasi hal tersebut? Yuk mulai dari sekarang, biasakan menggunakan pupuk organik kembali. Dan kabar baiknya bisa menggunakan sisa sampah rumah tangga. Dampak untuk SDGs-nya, konsumsi dan produksi, menghapus kemiskinan, menjaga ekosistem darat, dan mengakhiri kelaparan. Seperti apa sih cara membuat pupuk organik itu? Yuk langsung aja ikuti step pertama. Siapkan alat dan bahan berikut ini: talenan, centong nasi, wadah, corong, pisau, botol air, gula merah, air, dan juga nasi basi. Langkah pertama, siapkan nasi basi. Bentuk nasi basi tersebut menjadi bulatan yang padat. Simpan bulatan nasi tersebut ke dalam wadah dan tutup rapat. Diamkan di tempat yang gelap selama 3-4 hari. Berikutnya, cincang gula merah secara halus. Masukkan 500 ml air ke dalam sebuah wadah. Masukkan gula yang sudah dicincang halus tadi ke dalam wadah yang telah diisi air. Larutkan gula dalam air sampai benar-benar terlarut. Bisa dibuktikan dengan tidak adanya lagi tekstur gula yang keras dalam campuran tersebut. Selanjutnya, masukkan nasi basi yang sudah dibuat jamuran tadi. Campurkan dengan air dan gula, aduk sampai merata. Pokoknya sampai nasi yang berbentuk gula tadi bisa memisah dan menjadi campuran seperti bubur dengan air gula tersebut. Selanjutnya, masukkan hasil campuran bahan-bahan tadi ke dalam botol menggunakan corong.
Lalu tutup rapat botol dan simpan di tempat yang gelap kurang lebih selama 1-2 hari. Sebenarnya pupuk organik cair ini sudah bisa digunakan, namun karena para petani menginginkan pupuk organik yang memiliki unsur hara yang tinggi, maka dari itu kita lakukan step yang kedua. Untuk alat dan bahannya ada gula merah, air, sampah sisa rumah tangga, wadah, batang pengaduk, pisau, dan juga talenan. Pertama, masukkan 1 liter air ke dalam sebuah wadah. Jangan lupa tambahkan gula merah yang sudah dihaluskan sebanyak 200 gram sebagai molasenya. Larutkan dalam air yang tadi. Aduk hingga tercampur rata dan tidak ada lagi butiran gula. Berikutnya, tambahkan sampah rumah tangga seperti sisa-sisa sayuran dan juga buah. Ketika dirasa kurang air, maka bisa ditambahkan air kembali hingga sampah rumah tangga tersebut terendam oleh air. Selanjutnya, aduk hingga merata dan tambahkan pupuk yang telah dibuat dari step pertama tadi. Hal ini berguna untuk mempercepat proses fermentasi. Aduk hingga merata, tutup wadah, diamkan selama 1-2 minggu. Alasan mengapa pupuk organik yang kami buat ini menjadi solusi karena mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, H2O, protein, karbohidrat, kalsium, dan juga fosfor. Nah, semua kandungan itu mampu membuat tanah kaya akan unsur hara yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan padi. Tanah yang kering juga bisa menjadi subur dengan berbagai kandungan ini, dan pupuk ini tidak perlu mengalami pelapukan sehingga cepat diserap oleh tanah karena bentuknya sudah dalam keadaan cair. Terima kasih sudah menonton solusi dari kami.